Perkenalkan, nama saya Victoria Reinalia Luffy Mamangke. Saya dari kelas 5T6 dengan NIM 2302415. Saat ini akan menjelaskan materi forward dan backward chaining mata kuliah kecerdasan buatan dosen pengampu Christopher Simanjuntak STMT. Kita masuk kepada pendahuluan, yakni Inference Engine. Inference Engine adalah komponen utama dalam sistem pakar yang bertugas untuk melakukan proses penalaran berdasarkan rule base atau aturan yang menghubungkan fakta awal dengan aturan untuk menghasilkan kesimpulan serta menentukan apakah harus menggunakan forward chaining atau backward chaining. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama, matching, yaitu mencocokkan fakta dengan premis aturan. Kedua, inference, yaitu menarik kesimpulan baru. Ketiga, execution control, yaitu menentukan urutan aturan yang dieksekusi. Kita masuk kepada forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari data atau fakta menuju tujuan atau kesimpulan. Cara kerjanya, sistem akan membaca fakta awal, kemudian mencocokkan fakta dengan aturan yang relevan, serta menghasilkan fakta baru, dan yang terakhir iterasi akan berlanjut sampai mencapai kesimpulan. Biasanya, forward chaining digunakan pada sistem deteksi dini, pemantauan, dan pengambilan keputusan secara real time. Kelebihannya, cocok ketika fakta awal lengkap dan banyak, baik untuk aplikasi yang dimulai dengan pengumpulan data, serta bersifat eksploratif dan mampu menghasilkan banyak kemungkinan kesimpulan. Kekurangannya bisa memunculkan banyak jalur penalaran yang tidak dibutuhkan, terkadang menghasilkan pertanyaan yang tidak relevan dan tidak efisien jika tujuan sudah jelas dari awal. Kita masuk kepada contoh kasusnya. Contoh kasus di sini saya mengambil contoh sistem deteksi gejala penyakit. Faktanya, secara gejala awal yang terjadi ialah batuk, demam, hidung tersumbat. Aturannya di sini ada 2 aturan. Aturan yang pertama, jika batuk disertai demam, menghasilkan kesimpulan kemungkinan flu. Namun, aturan yang kedua, jika hidung tersumbat disertai dengan flu, menghasilkan kesimpulan yang pasti, yaitu kemungkinan infeksi saluran pernapasan. Nah, proses yang terjadi ialah fakta, cocok aturan, hasil baru, lanjut, dan kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini ialah pasien kemungkinan mengalami infeksi saluran pernafasan. Kita masuk kepada metode selanjutnya, yaitu backward chaining. Backward chaining adalah proses penalaran yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan untuk mencari fakta pendukung. Cara kerjanya, yang pertama menentukan tujuan atau goals, dan selanjutnya mencari aturan yang memiliki kesimpulan yang sama dengan tujuan, memeriksa apakah premis aturan sesuai fakta, dan jika tidak sesuai fakta, sistem akan mencari fakta tambahan atau sub-goal. Selanjutnya, pada akhir cara kerja akan berhenti ketika bukti ditemukan atau tidak dapat dibuktikan. Backward chaining digunakan pada saat diagnosis, troubleshooting, dan expert sistem medis. Kelebihannya fokus pada satu tujuan atau efisien, dan pertanyaan yang diajukan lebih relevan, cocok untuk sistem diagnosis. Kekurangannya bisa terkunci pada satu jalur penalaran, tidak cocok untuk data yang sangat besar, dan terkadang membutuhkan banyak informasi tambahan untuk memverifikasi premis. Contoh kasus backward chaining, saya mengambil mengenai diagnosis kerusakan komputer. Tujuannya menentukan apakah komputer tidak mau hidup karena power supply rusak. Aturan di sini ada 2 aturan, sama seperti dengan forward chaining. Aturan yang pertama, jika komputer tidak menyala disertai dengan kipas PISU tidak berputar, maka menghasilkan kesimpulan yang pasti, yaitu PISU rusak. Namun, aturan yang kedua, jika lampu indikator saja yang mati, menghasilkan kesimpulan kemungkinan PISU rusak. Proses yang terjadi yaitu mulai dari PISU rusak, selanjutnya kita akan cek apakah premis tersebut benar, kita akan kumpulkan fakta, dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang pasti. Kita masuk kepada metode selanjutnya, yaitu Depth First Search atau DFS.
yaitu menelusuri not secara vertikal atau mendalam dari akar menuju ujung hingga tidak ada cabang lagi, lalu akan kembali atau disebut dengan backtracking. Kelebihannya yaitu memori kecil karena hanya menyimpan jalur yang sedang ditelusuri. Kedua, dapat menemukan solusi pada cabang yang dalam. Dan yang ketiga, struktur algoritma sederhana. Kekurangannya bisa terjebak pada jalur yang sangat panjang, tidak menjamin menemukan solusi tercepat atau terbaik, serta tidak cocok untuk ruang pencarian besar tanpa batas. Node selanjutnya yaitu Breadth First Search atau BFS, yaitu menelusuri node per level mulai dari akar, lalu seluruh node level berikutnya secara menyeluruh. Kelebihannya menjamin solusi yang ditemukan adalah yang paling pendek, serta sistematis dan lengkap, atau jika solusi ada pasti ditemukan. Kekurangannya membutuhkan memori besar untuk menyimpan semua node pada satu tingkat, tidak efisien pada ruang pencarian luas. Yang terakhir ada Best First Search atau Heuristic Search. Ini adalah metode pencarian yang memprioritaskan node menggunakan nilai heuristik atau nilai yang mengukur seberapa dekat node dengan tujuan. Contohnya adalah A star, search, dan greedy best first. Kelebihannya yaitu lebih cepat dibanding dengan metode DFS dan BFS karena mengevaluasi node paling menjanjikan. Cocok untuk masalah optimasi dan pencarian rute, dan dapat menemukan solusi yang berkualitas tinggi. Kekurangannya, kualitas solusi tergantung pada heuristik, perhitungan heuristik kadang mahal, dan bisa tersesat jika heuristik tidak akurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.